reaksi, kesan, atau pendapat orang tuamu tentang cinta barumu atau pasanganmu nanti. Ya, kesan, pendapat, reaksi orang tuamu tentang cinta barumu atau pasanganmu nanti yang mungkin akan kamu kenalin sama mereka. Ya teman-teman, ini general reading, pembacaan untuk umum, bukan pilih-pilih kita. Kamu relax saja, ini fun reading untuk hiburan, tidak terikat gender, laki-laki atau perempuan, khususnya untuk kamu yang single, sudah tidak punya hubungan cinta dengan siapapun. Cuman kalau kamu masih punya pasangan, sudah punya pasangan, kamu kepo sama isi videonya ya bebas-bebas aja. Tapi ini memang spesialnya, khususnya untuk kamu yang single. Ya teman-teman ya. Nanti ambil yang cocoknya saja, ambil yang resonate-nya saja sama kamu. Ikuti intuisi kamu. Apakah ini memang untuk kamu atau bukan? Kalau bukan untuk kamu atau nggak ada yang cocok untuk kamu, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, tinggalkan saja dan jangan dipaksakan. Jangan uring-uringan. Ya, karena belum tentu cocok untuk kalian semua di luar sana ya. Doakan saja segala hal yang positifnya. Sekarang aku mau cari tahu dulu sedikit ciri-ciri cinta barumu. Oke teman-teman, kita cari tahu sedikit saja clue-nya tentang ciri-ciri cinta barumu. Karena kita tidak terlalu fokus dengan mencari ciri-cirinya ya, kita fokusnya dengan reaksi dari orang tuamu tentang si dia gitu ya. Tapi kita coba cari tahu sedikit saja ciri-ciri cinta barumu untuk kamu yang energinya bisa aku tarik di sini teman-teman. Oke. Ciri-ciri cinta barumu sedikit saja. Oke, di sini ada Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini ada King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Seperti apa sih cinta barumu? Di sini ada The Moon. Oke. Bottom of the deck-nya, Knight of Swords. Oke teman-teman, di sini juga ada Pisces ya, kuat sekali. Cancer, Scorpio, ada air sign itu Libra, Gemini, Aquarius. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia, cinta barumu atau pasangan barumu nanti. Teman-teman, bekerja keras sekali. Knight of Swords. Eight of Pentacles ada King of Wands. Bekerja keras sekali. Orangnya gecek banget, gerakannya tuh cepat sekali. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia ya sesimpel dia pengen jalan-jalan ke sini, pengen makan ini, pengen dari hal yang simpel sampai hal yang luar biasa dia inginkan, sudah dibayang-bayangin, udah pasti dia kejar itu, udah pasti dia cari itu, udah pasti dia beli itu. Ini tipikal orang yang tidak pernah menahan-nahan perasaannya. Ya, ada King of Wands, ada Knight of Swords dalam hal cinta, dia menginginkan sesuatu, atau dalam hal pekerjaan, dia menginginkan sesuatu, dia memanifestasikan sesuatu, ya dia manifestasikan gitu, tapi dia doakan juga, tapi juga dia berusaha. Ya. Ada King of Wands dan ada Knight of Swords. Dia pekerja keras sekali, ada Eight of Pentacles. Ini tipikal orang yang sudah terbiasa mengalami kegagalan. Dia tahu namanya manusia itu pasti banyak sekali mengalami up and down, kegagalan, kebahagiaan itu dia tahu sekali. Dan ini tipikal orang yang sudah terbiasa mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi dia nggak pernah takut, dia nggak pernah jera dengan kegagalannya dia. Paling untuk beberapa saat aja dia galau, dia gelisah, dia marah, dia kecewa, tapi kemudian dia nggak mau terpuruk terus-terusan dalam kegagalannya itu. Dalam hal apapun ya teman-teman ya, dalam hal karir, cinta, misalnya dijauhin sama teman-temannya dia atau sama keluarganya dia, yang namanya manusia pasti mengalami kemarahan lah, kekecewaan, jadi nggak bahagia melulu. Tapi ini tipikal orang yang maju terus pantang mundur. Kalau gagal coba lagi gitu ya. Ada The Moon dan ada King of Wands. Ini orang yang sangat-sangat peka. Intuisinya dia, mungkin beberapa dari kamu kalau aku lihat dari The Moon, cinta barumu ini mengerti tentang spiritual, juga supranatural. Intuisinya dia sangat peka dalam menjalankan kegiatannya dia, dalam menjalankan hidupnya dia, dalam hal apapun ya, termasuk dalam memilih pertemanan, memilih cinta. Orang ini sangat percaya dengan intuisinya dia. Tapi bukan berarti dia tidak punya logika, bukan berarti dia tidak percaya dengan dirinya, bukan berarti dia tidak percaya dengan logikanya sendiri, bukan berarti dia tidak realistis. Dia realistis, dia sangat realistis, cuman dia seimbangkan ya sisi logikanya dia dengan sisi spiritualnya, dengan intuisinya dia seimbangkan semuanya ya teman-teman ya. Yang namanya kemampuan spiritual atau bahkan supranatural itu berbeda-beda. Jadi ya tergantung ya, nanti pasti dia akan cerita sama kamu, karena ini bukan tipikal orang yang menutup-nutupi segala sesuatu tentang dia, apalagi kalau dia percaya sama seseorang, misalnya sama kekasih, sama pasangan, sama keluarga, sama sahabat. Dia mungkin akan sedikit menutupi
dirinya dia kepada orang-orang yang memang nggak terlalu akrab sama dia, baru kenal atau dia nggak percaya. Balik lagi, dia selalu memakai intuisinya dia. Apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak ya? Apakah pekerjaan ini atau bisnis ini cocok untuk dia atau tidak? Dia pakai intuisinya dia. Kalau menurut intuisinya dia ada beberapa orang yang tidak bisa dipercaya, ya dia akan menutupi, dia tidak oversharing gitu. Tidak oversharing tentang dirinya dia. Tapi dia akan sangat terbuka sama orang-orang yang memang dia percaya. Ya mungkin salah satunya kamu. Kalau sama keluarga jelas lah ya teman-teman ya, sama sahabat mungkin iya gitu. Nanti kalau dia cinta banget sama kamu, dia menelusuri tentang kamu, tentang pribadinya kamu, ya dia bakalan cerita apapun yang dia rasakan, kelebihannya dia, kekurangannya dia, bahkan goals-goalsnya dia bakalan cerita sama kamu ya. Di sini ada demun teman-teman. Namanya manusia itu pasti ada plus minusnya, ada sisi gelap, ada sisi terangnya, termasuk dia. Ya, ada demun di sini. Ada di momen-momen tertentu, kalau mungkin dia lagi capek banget secara fisik, secara mental gitu ya. Namanya manusia, dia ada momen-momen yang meluapkan segala kemarahannya dia yang mungkin selama ini dia pendam. Ada King of Wands dan ada the Moon ya. Kalau dia meluapkan segala kemarahan dan kekecewaannya dia gitu ya, dia curhat sama kamu atau dia curhat sama orang-orang yang dia percayalah ya. Dia sulit dikendalikan. Gaya bicaranya sulit dikendalikan ya. Dia tidak akan bersikap kasar sama orang-orang yang dia cintai, sama orang-orang yang diajak curhat soal masalahnya dia, tapi emosinya dia cenderung sulit untuk dikendalikan. Kalau misalnya tumpukan-tumpukan masalah menurut dia pada akhirnya bisa dia luapkan karena memang capek gitu ya, terlalu capek menumpuk masalah gitu ya. Ini sulit untuk dikendalikan amarahnya dia gitu. Tapi kalau untuk dia bersikap kasar sama orang-orang yang dicintai gitu, enggak seperti itu teman-teman, enggak seperti itu, enggak sampai seperti itulah gitu ya. Tapi apakah dia akan sering berkata-kata kasar, meluapkan semua beban di hatinya? Tidak. Di sini ada Eight of Pentacles dan ada the Moon. Ini tergolong orang yang lumayan penyabar sekali, pemendam perasaan kalau dia terluka, kalau dia marah, kalau dia kecewa sama orang-orang di sekitarnya dia. Ya namanya manusia pasti punya masalah lah gitu ya. Rata-rata kenapa dia terdiam, padahal dia punya sisi emosional yang begitu kuat ya. Ada King of Wands dan ada Knight of Swords ya. Mungkin dia gak mau ribut. Mungkin juga hal-hal yang membuat dia kecewa atau marah ini ya ada hubungannya dengan pekerjaannya dia. Dia memikirkan banyak orang ya, memikirkan dirinya juga gitu ya teman-teman. Tapi ketika semua masalah yang dipendam dia cukup lama, karena dia lumayan penyabar ya, ada Eight of Pentacles dan ada the Moon ya teman-teman. Ya ini sulit dikendalikan emosinya, biasanya seperti itu. Tapi jarang sekali itu dia lakukan ya teman-teman ya. Dia akan sangat terbuka sama orang-orang yang dia cintai. Kalau cuma teman-teman biasa aja gitu ya, apalagi baru kenal, dia nggak akan terbuka itu. Dia lebih memilih untuk udahlah diemin aja, ditumpuk terus semua kekecewaannya dia gitu ya. Cinta barumu secara fisik sangat-sangat menarik di mata lawan jenis ya. Sejujur-jujurnya aku rasakan secara fisik cinta barumu nanti ini pekerja keras, orang yang ambisius, ada King of Wands dan ada Eight of Pentacles, tapi cukup penyabar. Dia orang yang pantang mundur untuk mengejar mimpinya dia, goals hidupnya dia dalam hal apapun. Secara fisik sangat menarik. Yang namanya cantik atau ganteng itu kan relatif ya. Tapi memang hampir semua lawan jenis menganggap dia ya menarik dari ujung kaki sampai ujung rambutnya dia gitu ya. Mungkin juga karena dia orang yang percaya diri gitu ya, optimis sekali, penuh semangat. Orangnya tuh geraknya tuh cepat sekali. Kesini tahu-tahu udah ada di mana gitu ya teman-teman. Mungkin ini yang energinya dia, rasa percaya dirinya dia ini yang semakin memperkuat sisi menariknya dia secara fisik ya teman-teman. Teman-teman ambil yang resonance-nya ya. Aku menjelaskan apa yang aku tangkap di sini secara random ya. Ambil yang cocoknya saja sama kamu. Sekarang kita cari tahu yuk reaksi orang tuanya kamu ya ketika kamu mengenalkan cinta barumu ini kepada orang tuamu, kepada orang-orang yang kamu hormati ya, yang lebih tua atau lebih dewasa sama kamu, tapi khususnya untuk orang tua kamu ya. Reaksi orang tua kamu ketika kenal sama cinta barumu ini seperti apa sih? Reaksi, kesan atau pendapat orang tuanya kamu tentang si cinta barumu ini, tentang pasangan barumu ini ketika kamu kenalin dia ke orang tuamu. Di sini ada Four of Swords, di sini ada Three of Cups, di sini ada Ten of Swords, di sini ada The Fool.
Oke, teman-teman, sejujurnya ya, aku merasakan energi penolakan atau energi ya awalnya ya, energi tidak setuju, ya, energi yang kayak pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke tidak setuju juga, atau memang dengan dengan tegas menyatakan ketidaksetujuan. Karena apa? Ada demun di sini. Ya, awalnya akan menyatakan ketidaksetujuan gitu ya. Mungkin dia ungkapkan sama pasangan kamu gitu ya, teman-teman. Intinya adanya ketidaksetujuan, ada Ten of Swords di sini dan ada Four of Swords. Ya, kamu disuruh memikirkan lagi karena ada demun di sini, teman-teman. Itu aku merasakan banyak perbedaan antara kamu sama dia. Perbedaan itu banyak sekali. Mungkin agama dan kepercayaan, mungkin perjalanan spiritual, pengertian tentang hal-hal yang sifatnya spiritual, mungkin juga perbedaan karakter, visi dan misi, banyak sekali perbedaan. Kamu ambil yang resonate saja. Mungkin bahkan di sini aku merasakan ada perbedaan usia yang cukup jauh antara kamu sama dia. Ya, dan orang tuanya dia ini ya suruh kamu berpikir lagi, berdoa, bawa doa lagi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan emang serius kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke untuk kamu berpikir dan menjurus ke ketidaksetujuan. Ini awalnya ya. Ini butuh perjuangan sekali kalau kamu mau lebih dekat lagi sama orang tuanya dia, sama keluarganya dia. Ya, teman-teman, aku akan bacakan secara random berdasarkan tebaran kartu kamu, dan aku lebih banyak ambil informasi dari intuisiku. Kalau nggak cocok, kalau nggak resonate, jangan dipaksakan dan jangan uring-uringan. Jangan terlalu diambil perasaan ya. Di sini juga aku merasakan ada Three of Cups dan ada The Fool. Kamu orangnya asik. Orang tuanya si dia ini, orang tuanya kamu begitu dikenalin sama dia dari pertama kali bertemu, pertemuan pertama saja mungkin. Pasangan kamu ini langsung akrab sama orang tuamu, sama keluargamu, sama kakak adikmu gitu, teman-temannya. Jadi dinilainya ya pendapat orang tuamu tentang pasangan barumu ini ya friendly, hangat, orangnya supel, ada Three of Cups dan ada The Fool, orangnya ceria sekali ya. Mungkin memang bukan karena pengen mencari simpati dari orang tuamu, tapi memang sifatnya seperti itu. Aku lihat dari King of Wands, orangnya hangat, friendly ya, dia berteman sama siapa saja bisa gitu ya, teman-teman ya. Ya itulah yang juga dilihat sama orang tuamu. Itulah yang orang tuamu mengeluarkan pendapat tentang pasangan barumu ini. Mungkin dia akan ungkapkan sama kamu dulu terlebih dahulu ya, sebelum dia ungkapkan sama pasangan barumu nanti. Ya, hangat, friendly, kalau ngomong tuh nyambung gitu ya, teman-teman ya. Ceria sekali, ada The Fool, seolah-olah tidak punya masalah gitu ya. Pasangan barumu ini nanti dinilai sama orang tuamu nih kayak nggak punya masalah ya orangnya ya gitu ya, teman-teman ya. Di sini ada The Fool, berjiwa bebas sekali ya. Reaksi atau kesan atau pendapat orang tuamu tentang pasangan barumu ini terlihat orang yang nggak bisa diatur, tidak bisa dikekang, berjiwa bebas, ada The Fool. Namanya intuisi orang tua ya, namanya feeling, intuisi atau apapun itulah orang tua terhadap anak-anaknya itu kan pasti akan sangat peka ya, teman-teman. Dan mungkin ini yang ditangkap sama orang tuamu tentang pacar barumu ini, tentang pasangan barumu ini. Orang yang tidak bisa diatur, kurang bisa diatur, berjiwa bebas, nggak mau dikekang ya. Inilah kesan yang ditangkap orang tuamu tentang pasangan barumu ini yang nanti kamu akan kenalin sama orang tuamu. Teman-teman, sejujurnya aku lihat ada the Ten of Swords dan ada Four of Swords. Teman-teman, kesan, pendapat atau reaksi orang tuamu terhadap pacar barumu ini, pasangan barumu ini yang akan kamu kenalin nanti gitu ya. Ini kayaknya ada kekecewaan, ada sedikit kekecewaan yang orang tuamu ungkapkan sama kamu mungkin ya, terlebih dahulu gitu. Ungkapkan, kenapa sih kok milih yang seperti itu, kenapa sih udah tahu banyak bedanya, udah tahu ya begini-begitunya, kenapa tetap dipacarin misalnya kayak gitu. Pokoknya kekecewaan yang akan orang tuamu ungkapkan tentang pasangan barumu ini ya. Intinya sih ketidaksetujuan juga sih, seperti yang di awal aku ungkapkan sama kamu ya, teman-teman. Karena aku lihat dari The Moon juga ada sedikit perbedaan karakter juga ya, karakter, pembawaan, sifat
antara kamu sama pasangan barumu ini, ya teman-teman. Mungkin orang tuanya kamu ini melihat perbedaan-perbedaan yang ada, dan ada keraguan dari orang tuamu ke hubungan kalian. Emang sanggup, emang bisa kayak gitu-gitu ya, keraguan-raguan. Ya, namanya orang tua gitu ya teman-teman. Kadang-kadang overprotective sama kita, overprotective gitu ya. Karena ingin yang terbaik untuk kita. Jadi sejujurnya hampir semuanya di sini di awalnya akan ada penolakan, keraguan-raguan yang seperti itulah teman-teman, nggak langsung setuju lah. Tapi ada pendapat lain ya, meskipun tidak setuju, tapi orang tuamu akan berpendapat orang ini ya friendly, hangat, yang seperti itu ya teman-teman. Oke, potensi hubungan cinta kamu dengan si cinta barumu ini ya. Di sini ada Two of Swords, di sini ada Death. Potensi hubungan cinta kamu dengan cinta barumu ini ya. Ada Ace of Cups. Bottom of the deck-nya King of Pentacles. Oke, teman-teman. Di sini potensi hubungan cinta kamu dengan pasangan barumu ini, cinta barumu ini, kayaknya potensinya baik, bagus. Mungkin ya, seperti tadi aku jelaskan, ini tidak langsung setuju ya, karena memang banyak perbedaan antara kamu sama dia gitu. Mungkin juga orang tuamu merasa ya perlu ditelusuri lagi nih, perlu dicari tahu lagi nih, kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan buru-buru, mungkin akan memberikan nasihat sama kamu tentang hubungan kamu sama cinta barumu ini. Di sini ada Two of Swords. Mungkin awalnya kamu sama dia ini ada kebingungan. Ya, kamu dengan pasanganmu ini, mungkin kamu akan ngomong sama pasangan kamu jujur apa adanya, bahwa orang tuamu nih kurang setuju, masih disuruh mikir ya, pokoknya hal-hal yang belum mengarah ke hal-hal yang positif gitu ya. Di sini ada kebingungan antara kamu dengan pasangan kamu, dilanjut atau tidak ya, kayak gitu-gitu ya. Tapi teman-teman, memang ini hubungan yang diperlukan sangat sabar ya, kesabaran. Di sini ada Death, ada harapan ya, ada matahari gitu ya, ada harapan baik. Dan ada Ace of Cups, ada Death dan ada Ace of Cups. Masalah-masalah yang terjadi, perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kamu dengan pasangan barumu ini, cinta barumu ini akan terselesaikan. Ada harapan baik. Tapi memang aku nggak bisa bohong, ini perjalanannya sangat sulit, sangat rumit, dan cukup lama menuju ke jenjang yang serius. Meskipun ada bottom of the deck, ada King of Pentacles. Ini banyak yang akan serius, ya, hubungannya banyak yang akan disetujui pada akhirnya sama keluarga masing-masing, terutama sama orang tuamu, sama orang tuanya dia. Pokoknya ini hubungan yang serius lah pada akhirnya. Tapi memang perjalanannya sangat rumit, ada Death ya. Butuh kesabaran, butuh kepercayaan, butuh pendekatan yang lebih serius, lebih intens kepada orang tuamu ya, khususnya dari dia ke kamu gitu ya. Mungkin kamu juga perlu pendekatan yang lebih intens ke keluarganya dia, ke orang tuanya dia gitu ya, untuk meminta restu gitu teman-teman. Cuman memang harapan baik itu ada Death dan ada Ace of Cups ya. Seperti tadi aku jelaskan ya, sedikit ciri-ciri dari pasangan barumu ini adalah orangnya pantang mundur gitu. Jadi kalau hanya sekedar restu dari orang tuamu gitu, dia nggak takut, dia pantang mundur. Karena apa? Memang dia cinta sama kamu, ada Ace of Cups. Kamu juga cinta sama dia ya. Jadi dia ingin membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh sama kamu. Dia mungkin juga akan membuktikan sama orang tuamu. Tidak terikat gender guys, tidak terikat gender. Dia nggak ragu-ragu untuk mendekati orang tuamu, keluargamu, kalau mungkin ya, keluarga besar seperti itu. Intinya ini pada akhirnya ada harapan baik, ada Death dan ada Ace of Cups. Ada harapan baik dari semua kerja keras kamu sama dia untuk mempertahankan hubungan ini. Bahkan nanti ada King of Pentacles, meskipun perjalanannya sangat susah ya, sangat jauh, nanti ketemu solusi ya teman-teman. Ada solusi untuk perbedaan yang ada, untuk restu yang mungkin di awalnya belum didapatkan gitu ya, dari orang tuamu ke dia gitu teman-teman ya. Tapi harapan itu ada. Kalau kamu sabar-sabar, itu harapannya ada antara kamu dengan pasangan barumu ini. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Ada express your love. Apalagi yang perlu kamu ketahui? Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang hubungan kamu dengan si cinta barumu ini adalah this could be the one. Oke, teman-teman, ada express your love. Kamu cinta sama pasangan kamu, dia pun cinta sama kamu, karena aku lihat ada Ace of Cups. Di sini ada cinta yang begitu tulus, begitu murni, ada perjuangan yang ingin dilakukan juga ya. Di sini ada effort ya teman-teman, ada Eight of Pentacles dan ada King of Wands. Orang ini memang tipikal yang nggak mudah putus asa sih. Apalagi cuman dalam hal cinta seperti ini, dia pasti akan menunjukkan cintanya dia sama kamu gitu ya. Ada express your love. Ini orang yang sangat terbuka sekali, mengekspresikan perasaan-perasaan cintanya kepada ya orang-orang yang dia cintai, sama keluarga, sama orang tua, sama kamu sebagai pasangan gitu ya.
Dan di sini ada express your love. Di sini kayaknya dia juga kalau misalnya ingin mendekati orang tuamu, terutama ya khususnya, dia akan mengekspresikan itu semua. Dia akan menunjukkan itu semua. Dia akan sangat jujur sama orang tuamu bahwa dia niatnya baik sama kamu. Ya, akan kelihatan banget. Orang tuamu mungkin akan merasakan kalau orang ini ya usaha banget nih mau mendapatkan restunya orang tuamu, mau membuktikan cintanya dia ke kamu, gitu ya. Dia orang yang sangat suka sekali mengekspresikan perasaan-perasaan cinta, kasih sayang, kepedulian dia kepada orang-orang yang dia cintai, kepada orang-orang yang dia peduliin, gitu ya. Termasuk sama sama orang tuamu juga, ya. Mendengar tidak direstui atau misalnya banyak pertanyaan atau keraguan dari orang tuamu ke dia tidak mundur, ya. Hanya mendengar soal hal itu saja, dia tidak mundur. Dia akan semakin mendekati kamu. Dia akan semakin berusaha untuk mendekati orang tuamu, keluarga besarmu kalau mungkin, ya. Di sini ada this could be the one, ya teman-teman. Aku merasakan memang dia ke kamu ke dia merasa bahwa ini adalah the one-ku. Ya, banyak yang akan masalah-masalah perbedaan ini, masalah restu ini, masalah pendapat yang tadinya negatif jadi positif. Ini banyak sekali kemungkinan positif ke arah situ. Bahkan di sini ada keseriusan, kamu ke dia, dia ke kamu di dalam hubungan cinta ini. Pada akhirnya akan mendapatkan restu kok gitu. Cuman memang dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan pengertian, ya, dibutuhkan keseriusan untuk mencari solusi dari perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau mau serius, ya, kamu merasakan dia the one-nya kamu, dia pun seperti itu. Makanya di sini akan ada perjuangan dalam hubungan ini. Bukan hanya dia yang berjuang untuk mendapatkan kamu, mendapatkan restu dari orang tua atau keluarga. Kamu mungkin juga akan seperti itu ke keluarganya dia. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui ada love. Sudah tidak usah dijelaskan panjang-panjang. Ada love, rose quartz ya teman-teman. Ada ace of cups. Di sini juga this could be the one. Ini hubungan yang memang ada cinta, ya. Ada honesty. Oke. Bottom of the deck-nya ada family, ya. Ini family oriented ya. Kamu dan dia ini, kamu dengan si cinta barumu ini emang sama-sama punya sifat atau karakter yang family oriented. Yang penting keluarga dulu. Yang penting restu dari orang tua dulu, gitu ya teman-teman ya. Ada honesty. Di sini ada kejujuran, ada cinta, ada ketulusan, ya, yang kamu rasakan ke dia, dia ke kamu. Ya, kalau tulus, kalau ada cinta, ada kepedulian yang begitu besar di sini, teman-teman, ini cintanya luber-luber nih. Dia ke kamu ke dia gitu ya. Di antara hubungan cinta kamu sama dia nih cintanya ya benar-benar cinta gitu teman-teman ya. Dan otomatis ada kejujuran. Ya, kamu mungkin juga akan jujur sama pasangan kamu ini, pasangan barumu ini ya, tentang reaksi awal dari orang tuamu ke dia. Mungkin dia juga akan seperti itu. Pokoknya ada kejujuran di dalam hubungan ini. Ya, dan aku nggak bilang hubungan ini akan lancar-lancar jaya, ya. Dan secepat itu dapat restu, tidak. Ini hubungan yang sulit, hubungan yang lama menuju ke restu itu. Ya, karena memang nggak ada yang instan di dunia ini. Dalam hal cinta, nyari kerjaan, dalam hal bisnis, apapun itu. Ya, teman-teman, kalau kamu kesabarannya setipis tisu, ya kamu tidak akan bertahan di dalam hubungan ini. Tapi banyak sekali peluang positif kamu dan dia ini dengan cinta barumu ini ya. Banyak sekali peluang positif kamu dengan si cinta barumu ini, ya, kalau kamu masih mau bertahan dalam hubungan ini. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Bye-bye.